DPR merevisi peraturan soal tata tertib DPR nomor 1 tahun 2020. Berdasarkan tata tertib baru itu, DPR dapat mengevaluasi hingga mencopot para pejabat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, termasuk pimpinan KPK dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini terlihat pada bunyi ayat 1 pasal 228A dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sementara ayat 2 berbunyi, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan DPR ialah memberhentikan pejabat yang dianggap bertentangan dengan aturan. Ia menambahkan, evaluasi terhadap pejabat yang diparipurnakan melalui fit and proper test dapat dievaluasi secara berkala, diantaranya Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, pimpinan KPK, hingga Ketua BPK. Peraturan 228A diselipkan pasal bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR. Evaluasi secara berkala terkait dengan adanya sebelumnya mungkin adanya kinerja yang tidak sesuai dengan sebagaimana hasil fit and proper test sebelumnya. Dimungkinkan seperti itu. Sementara Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mengkritik keputusan DPR yang dapat mengevaluasi hingga mencopot para pejabat yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menurut Hendardi, keputusan itu adalah bentuk intervensi keliru atas prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Baiknya DPR berfokus pada tugas utama pembentukan undang-undang, pengawasan atas terjaganya undang-undang atau berjalannya undang-undang, dan yang dibentuk dan fungsi budgeting secara lebih berkualitas, bukan merancang ranjau-ranjau politik dan kekuasaan yang ditujukan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi memaksa kepatuhan. Tidak hanya soal kewenangan evaluasi dalam revisi peraturan ini, tetapi DPR juga punya hak dalam fungsi pengawasan, diantaranya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Lalu, bagaimana dengan pelaksanaan aturan baru itu dengan penerapan hak-hak DPR untuk evaluasi pejabat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa DPR ini bisa atau memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bahkan hingga mencopot sejumlah pejabat negara yang pernah menjalani fit and proper test menuai kontroversi. DPR beralasan langkah itu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pengawasan. Sementara di lain pihak, ada kritik kebijakan itu dinilai sebagai intervensi yang merusak sistem tata negara. Lalu bagaimana sebenarnya pelaksanaan aturan itu dan dampak dari aturan itu akan seperti apa? Kita akan bahas di pagi hari ini. Sudah ada narasumber melalui sambungan daring. Ada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Pak Idewa Gede Palguna. Selamat pagi Pak Palguna. Selamat pagi Mbak Disti. Iya, selain Pak Palguna, sebenarnya tim dari Sapa Indonesia Pagi sudah sejak malam, sudah sejak kemarin terus berupaya hingga pagi hari ini berupaya menghubungi sejumlah anggota DPR, khususnya anggota Badan Legislasi. Tetapi nyatanya di pagi hari ini belum ada yang bersedia untuk berdialog di pagi hari ini dengan saya dan juga Pak Palguna membahas soal bagaimana adanya revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, Pak Palguna, terkait dengan adanya revisi undang-undang atau revisi aturan soal tata tertib, maksud saya tata tertib nomor 1 tahun 2020, Anda menyatakan bahwa ini bisa saja merusak sistem bernegara. Ya. Artinya apa? Ya, bagaimana saya tidak mengatakan itu merusak sistem bernegara. Kalau itu kemudian diartikan seperti yang dikatakan oleh Pak Bob Hasan. Mudah-mudahan beliau tidak mengingkari pernyataan yang tadi dikutip oleh Kompas TV ya.
yang tadi dia, jadi jejak digital dari pernyataan beliau masih ada. Dan saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi itu pagi ini, sayang beliau tidak hadir. Ini, coba dalam kasus Mahkamah Konstitusi misalnya, kalau dikatakan bahwa itu bisa mengevaluasi keputusan bahkan sampai memberhentikan, maaf, sampai memberhentikan hakim konstitusi misalnya karena disebut. Oke, saya sebut contoh itu dulu. Mari kita lihat apa bunyi Undang-Undang Dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan siapa yang memilih itu. Pasal 24C ayat 5 dikatakan pasal 24C di ayat 6 dari Undang-Undang Undang-Undang Dasar kita itu mengatakan hakim konstitusi itu dipilih oleh gitu kan. Ya. Pengertian Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota ayat 3. Yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh, bukan berasal dari, diajukan masing-masing 3 orang oleh. Artinya dia 3 lembaga itu, dalam hal ini DPR, Mahkamah Agung dan Presiden, itu adalah hanya sebagai lembaga pengaju. Jadi hakim konstitusi, namanya juga hakim, dia bukan representasi dari 3 lembaga itu. Dia adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menurut Undang-Undang Dasar dan seluruh ketentuan di dunia ini, dia mempunyai independensi. Nah, sekarang mari kita bawa ke logika yang digunakan oleh DPR dalam kasus tata tertib ini. Pertama dari sudut pandang, apa sih tata tertib itu dulu? Kalau kita sepakat mengartikan tata tertib itu adalah, misalnya padanan bahasa Inggrisnya, sebagai standing orders, ya, itu kan mengikatnya ke dalam. Misalnya, kapan putusan bisa diambil, bagaimana tata cara memilih ketua dan wakil ketua. Kalau anggota ada yang melanggar, bagaimana tata cara penjatuhan sanksinya. Mesti dibentuk kalau terjadi pelanggaran. Bagaimana cara mengambil keputusan. Quorumnya seperti apa, quorum keanggotaannya, quorum kehadiran dan quorum pengambilan. Itu isinya. Ini saya nggak tahu, mungkin jalan-jalan saya kurang jauh ya. Sampai saat ini udah puluhan tahun saya mengajar di Fakultas Hukum dan belajar ilmu. Tapi begini Pak Palguna, maaf saya potong. Kemudian dari pihak DPR ini beralasan ini bagian dari bentuk pengawasan. Pertanyaan saya kemudian, apa yang dimaksud pengawasan dalam konteks sistem ketatanegaraan yang menjadi fungsi DPR? Fungsi DPR kan 3, fungsi legislating, controlling, dan budgeting. Nah, controlling ini adalah political control terhadap siapa? Terhadap kekuasaan eksekutif. Karena apa? Karena kekuasaan, makanya itu dulu ada istilah begini kan, DPR itu kalau dalam konteks Indonesia ya, dalam presidensial system, DPR itu adalah yang punya uangnya, presiden itu adalah yang punya pedangnya, kekuasaan kehakiman itu yang menegakkan, dia nggak punya apa-apa, cuma punya kertas sama keputusan aja. Maka yang dikontrol oleh DPR itu adalah eksekutif. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif itulah yang dikontrol. Karena apa? Karena DPR itu representasi rakyat. Kami berikan kamu uang untuk melayani rakyat, untuk pembangunan. Bagaimana penggunaannya? That is controlling. Itu jadi artinya kontrol politik gitu loh. Jadi ada kekeliruan soal pemahaman soal pengawasan maksud Anda, Pak Palguna? Makanya saya tidak tahu ilmunya dari mana itu. Saya sudah sekian tahun belajar ilmu hukum, belum pernah saya ketemu ilmunya yang controlling dalam konteks kekuasaan DPR. Makanya saya ingin Pak Bob itu hadir hari ini. Kok beliau nggak datang gitu ya? Kami sudah berusaha untuk berupaya menghubungi dari Balik DPR dan juga anggota DPR, tapi sampai pagi ini belum mendapatkan kabar. Nah, tapi kemudian begini, Ketua Balik Bob Hasan sempat mengatakan revisi ini untuk menjaga keseimbangan legislatif, yudikatif dan juga eksekutif. Nah, lagi-lagi salah itu. Jadi ada kesalahan, ada kekeliruan di situ yang sebenarnya harus diluruskan soal ini. Itu kan konteks checks and balances-nya bukan dalam pengertian seperti itu. Andai kata pun itu ada, itu bukan diaturnya dalam tata tertib, tapi dalam undang-undang tersendiri, gitu loh. Misalnya kasus pemberhentian hakim konstitusi, itu ada 2 macam pemberhentian, dan itu harus lewat undang-undang pemberhentiannya. Di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan, misalnya pemberhentian hakim konstitusi itu ada 2 macam. Ada pemberhentian dengan hormat,
ada pemberhentian tidak dengan hormat. Masing-masing ada alasannya. Kalau memenuhi syarat begini. Nggak ada. Nggak ada, memang tidak logis dan tidak boleh. Masa ada syarat pemberhentian hakim konstitusi karena rekomendasi dari DPR? Dari mana ceritanya itu gitu loh? Itu yang menurut saya. Demikian juga saya kira Hakim Agung. Misalnya nanti Panglima TNI. Panglima TNI kan memerlukan persetujuan DPR juga. Iya, Panglima TNI, Kapolri, KPK bahkan. Apalagi Komisi Yudisial dan sebagainya. Aha. Kemudian di tengah jalan dianggap tidak perform, lalu diberhentikan begitu saja oleh DPR. Apa begitu cara kita bernegara? Yang lebih gawat lagi begini, Mbak. Yang menurut saya ya ini bisa ada dampak internasionalnya. Karena begini, misalnya untuk katakanlah penerimaan duta negara lain gitu kan. Itu kan memerlukan apa namanya konsultasi dengan DPR gitu kan lah. Gitu kan. Tiba-tiba hasil konsultasi itu dibatalkan. Itu bisa rusak hubungan diplomatik kita dengan negara itu. Ya enggak? Nah itu loh. Kalau cara mengartikan kontrol itu dengan sesuka hati seperti yang dimaksud oleh keterangan yang paling tidak ya. Mohon maaf saya tidak tahu keterangan yang lebih lengkapnya. Paling tidak yang bisa saya tangkap dari pernyataan Pak Bob Hasan tadi itu gitu. Oke, berarti justru apa ya akan ada terbuka peluang tumpang tindih soal kewenangan DPR ya kalau soal adanya revisi revisi peraturan DPR ini? Bukan hanya tumpang tindih, negara ini jadi sesat, Mbak, dengan peraturan yang begini ini, karena nggak jelas dasar berpikirnya maupun landasan teoritiknya dari peraturan tata tertib yang seperti itu. Mohon maaf, saya ngomong agak keras. Karena ini persoalannya adalah pertaruhan tentang bangsa ini tegak ke depan, mau tegak di atas undang-undang dasar atau pada hegemoni DPR yang macam ini gitu. Itu saya harus keras ngomong berbicara dalam soal ini. Ini benar-benar soal prinsip. Prinsip apa? Prinsip pemisahan kekuasaan yang kemudian sudah diatur berdasarkan checks and balances menurut undang-undang dasar, bukan menurut maunya DPR. Gitu. Oke, termasuk juga bisa saja berpeluang soal adanya kepentingan politik di sana, politis di sana, ketika nanti benar-benar ini dilakukan. Adakah pikiran lain selain kepentingan politik kalau bunyi rumusannya seperti itu dan tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada landasan teoritiknya untuk membuat ketentuan seperti itu? Lalu nggak usah jadi sarjana hukum lah. Masyarakat yang paling awam pun kalau melihat rumusan yang seperti itu, adakah hal lain di luar kepentingan politik kira-kira yang melandasi itu? Jadi ini semata-mata soal pertimbangan politik menurut Anda? Ya itu. Saya tidak menemukan argumentasi lain. Karena kalau saya lihat secara teoritik, berdasarkan teori-teori hukum tata negara yang saya pelajari selama ini, nggak ada dasar karena standing orders bisa memuat ketentuan yang seperti itu. Gitu. Apalagi juga DPR kan punya hak angket, hak interpelasi. Sebenarnya sudah lebih dari cukup itu begitu loh. Tidak perlu memperluas lagi kewenangannya. Itu yang disebut sebagai legislative parliamentary oversight. Nah itu betul. Nah itulah fungsi kontrol itu dalam konteks yang seperti itu gitu Mbak. Bukan dalam seperti ini lewat peraturan tata tertib pula. Aduh, saya antara gregetan mau bagaimana gitu loh. Makanya kalau ada dari Balik hadir hari ini akan bagus sekali supaya kita cover both side. Saya khawatir saya dianggap nanti mengadili dengan forum karena cuman kita berdua yang omong-omong ini. Iya betul. Terakhir, apa yang kemudian Anda bisa bayangkan jika memang peraturan atau revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 ini tetap dilaksanakan? Apakah benar nantinya akan penuh dengan konflik kepentingan? Satu, konflik kepentingan saya khawatir juga akan terjadi chaos. Ya, Anda pikir mahasiswa akan diam kalau dengan soal misalnya ini benar-benar dilaksanakan, tiba-tiba ini dicopot karena nggak cocok dengan DPR, ini copot karena nggak cocok. Semuanya mau DPR itu menjadi the super body gitu ya, menurut Undang-Undang Dasar. Padahal udah jelas pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar mengatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ini bukan menurut Undang-Undang Dasar, ini menurut maunya DPR kalau menurut saya. Gitu loh. Dan saya kira nanti kalau ini benar-benar dilaksanakan, apalagi di ayat 2-nya kan katanya wajib ditindaklanjuti itu kan, oleh pimpinannya gitu ya. Nah, dan benar kemudian itu dilaksanakan, saya kira akan terjadi konflik kewenangan, bukan hanya konflik kewenangan, mungkin ya akan terjadi keributan dalam sistem ketatanegaraan kita. Saya nggak tahu kenapa juga
hari-hari ini kok kita nambah-nambah masalah setelah masalah yang satu belum terselesaikan, masalah yang lain belum terselesaikan, ditambah lagi ini. Usulan apa terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada DPR jika memang DPR saat ini sedang menonton? Ya, udahlah, gantilah itu. Nggak usah lah ada ketentuan dulu. Saran saya satu aja, cabutlah ketentuan itu. Itu aja pendek saran saya. Oke, baik. Terima kasih Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK, Pak Idewa Gede Palguna sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Walaupun kami juga sudah berupaya sebenarnya menghubungi dari DPR dan juga Balik DPR untuk membahas hal ini. Terima kasih Pak Palguna telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat pagi Bapak.